wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Kerja kelompok kami. 1. Ketidakseimbangan dalam fungsi lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi sebagai berikut. Keluarga, ketidakseimbangan seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan dalam memberikan pendidikan yang cukup dapat mengakibatkan masalah seperti anak-anak berperilaku menyimpang, gangguan emosional, dan kurangnya persiapan untuk menghadapi tantangan hidup. 2. Pendidikan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya dari generasi-generasi berikutnya. Ketidakseimbangan, ketidaksetaraan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang rendah, dana pendidikan yang tidak memadai, dan diskriminasi dalam sistem pendidikan, pengangguran, dan ketimpang sosial ekonomi. 3. Ekonomi, ketidakseimbangan, pengangguran, kesenjangan pendapat, pelaksanaan ekonomi yang biasa, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dapat mengakibatkan kemiskinan, inequalitas, dan konflik sosial. 2. Berikut adalah beberapa poin analisis yang bisa menggambarkan kaitan antara kemiskinan dan sistem ekonomi yang bermasalah. Distribusi kekayaan yang tidak merata. Ketika sistem ekonomi memusatkan kekayaan pada segelintir orang atau kelompok, sebagian besar populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan ekonomi. Ini seringkali disebabkan oleh kejadian yang lebih menguntungkan orang kaya, seperti pajak rendah untuk kekayaan besar, subsidi untuk industri besar, dan lain-lain. Kesenjangan pendidikan dan peluang kerja. Pendidikan yang tidak merata membuat orang miskin sulit mendapatkan pekerjaan yang baik, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapat mereka dan kemampuan untuk keluar dari kemiskinan. Sistem ekonomi yang tidak menyediakan cukup peluang kerja atau hanya menyediakan pekerjaan dengan upah rendah akan memperparah kemiskinan. Bisa. 3. Akses terbatas ke layanan kesehatan dan sosial. Negara dengan sistem ekonomi yang tidak berfungsi seringkali gagal menyediakan layanan kesehatan dan sosial yang memadai untuk semua warganya. Hal ini membuat orang miskin rentan terhadap penyakit dan menjadikan mereka terbebani biaya kesehatan yang tinggi. 4. Korupsi dan pemerintahan yang buruk. Ketidakfungsian sistem ekonomi seringkali diperparah oleh korupsi yang mengalihkan sumber daya yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat pada segelintir elit yang korup. 5. Ketidakadilan dalam sistem hukum dan kepemilikan tanah. Sistem hukum yang bias dan tidak adil seringkali mungkin merugikan orang miskin, khususnya dalam hal kepemilikan tanah dan properti tanah yang dikuasai oleh segelintir orang atau perusahaan besar, menghalangi akses petani kecil untuk bertani secara produktif. Kelompok kita arti 3. Ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. 1. Budaya dan norma sosial. Pengaruh nilai dan norma budaya dan norma sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku individu. Reformasi sosial juga mempertimbangkan bagaimana mengubah atau membentuk nilai dan norma yang lebih positif. Ekonomi global. Dampak globalisasi ekonomi global dan hubungan internasional dapat mengaruhi ekonomi lokal. Reformasi internal harus diselaraskan dengan dinamika global. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.